Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di channel Belajar di Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana atau langkah-langkah memasukkan data anggota perpustakaan. Langkah-langkah memasukkan data anggota perpustakaan. Oke, dalam hal ini kita memasukkan data anggota perpustakaannya melalui aplikasi Slims Boolean. Ya, aplikasi Slims Boolean. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja kita ke Slims kita. Dalam hal ini saya di sini menggunakan Slims demo ya, yang disediakan oleh developer Slimnya langsung. Kemudian kita masuk ke halaman admin kita. Oke, kemudian kita masukkan username dan password-nya. Nah, langkah selanjutnya dalam hal ini adalah kita untuk memasukkan data anggota, kita masuk ke keanggotaan. Sebelum kita memasukkan data anggota, terlebih dahulu kita harus menentukan tipe keanggotaan kita. Tipe keanggotaan, misalnya di sini kalau dia perpustakaan sekolah misalnya, kita tambah beberapa tipe. Misalnya di sini tipenya adalah siswa. Siswa, jumlah pinjamannya kita sesuaikan berapa jumlah buku yang boleh dipinjam, misalnya ada 7, lama peminjam misalnya di sini mungkin 2 mungkin atau oke 7. Lama peminjamannya misalnya dalam 1 minggu, berarti dia 7 hari. Kemudian jumlah reservasi ini pemesanan, jika boleh memesan ini berarti kita misalnya kita perbolehkan 2. Masa keanggotaan ini kita bisa men-settingnya selama 1 tahun misalnya 365 hari. Kemudian kali perpanjangan ini berapa kali siswa tersebut bisa memperpanjang peminjaman? Apakah 1 kali, 2 kali? Misalnya dia sudah hampir habis masa berlakunya, masa berlaku peminjamannya bisa diperpanjang lagi misalnya. Sini saya buat 1 kali. Dendanya kita buat di sini misalnya 500, toleransi keterlambatannya misalnya kita buat di sini 1 hari. Oke, kita pilih simpan. Kemudian kita buat lagi untuk guru misalnya. Guru, karena dia guru tentu jumlah pinjamannya akan berbeda. Misalnya kita beri 10, lama peminjamannya misalnya kita beri misalnya 1 bulan. Jumlah reservasinya kita mungkinkan, masa keanggotaannya sama, kali perpanjangannya boleh 1 kali, dendanya misalnya karena guru mungkin dendanya 5.000, toleransi keterlambatannya 1. Kita pilih simpan. Oke. Ya, itu tadi cara menambah tipe keanggotaan. Setelah tipe keanggotaannya ini sudah selesai kita tambahkan, kita buat, ini bisa ditambah lagi. Misalnya di sini ada pegawai, mungkin ada tipe keanggotaan yang lain, misalnya dia alumni dan lain sebagainya, tergantung dengan lembaga kita. Baru setelah selesai, baru kita pilih tambah data anggota. Menunya ada di sebelah kanan, tambah anggota. Nah, ID anggota kita isikan di sini. Di sini ada beberapa isian, ya. Khusus yang bertanda bintang itu yang wajib diisi. Misalnya tidak kita isi, maka akan tertulis seperti ini. Please supply valid ID. Sini misalnya tidak kita isi, nanti juga tidak akan tersimpan nantinya. Nah, misalnya di sini saya tambahkan misalnya seperti ini. Ya. ID anggota bisa diambil kalau dia perpustakaan sekolah, bisa diambil dari nomor induk siswa. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi bisa diambil dari nomor induk mahasiswa. Kalau di perpustakaan umum mungkin bisa menggunakan nomor KTP atau nomor SIM. Ya. Intinya ID anggota ini adalah harus nomornya yang unik. Kemudian nama anggotanya misalnya kita bikin di sini
Misalnya seperti ini. Tanggal lahirnya kita isikan. Misalnya tahun 99. Nah, kira-kira seperti ini. Anggota sejak, secara otomatis dia akan tertulis hari ini. Ya. Tanggal registrasinya juga tertulis hari ini. Kemudian berlaku hingga kita set otomatis. Kita set otomatis karena dia nanti akan otomatis akan berlaku selama 1 tahun sesuai tipe anggota. Institusinya kita tuliskan di sini misalnya kalau dia perpustakaan sekolah misalnya kita bisa tuliskan kelas 3A misalnya. Anggotanya siswa, kemudian jenis kelaminnya, alamatnya. Seperti ini, kode posnya kita isikan. Alamat surat menyurat. Alamat surat menyurat ini bisa kita isikan jika dia berbeda dengan alamat rumah. Ya, kita isi sama juga boleh. Ya. Nomor telepon kita isikan. Kemudian nomor fax kita boleh isikan. Nomor identitas ini bisa diisikan dengan nomor KTP. Ya. Ya, seperti ini. Catatan jika ada keterangan tambahan terkait anggota tersebut misalnya. Kemudian tunda keanggotaan ini jika misalnya keanggotaannya akan ditunda, mungkin harus bayar dulu atau apa. Foto bisa mengambil dari browse ya, kita bisa ambil dari sini, kita ambil fotonya, kemudian file fotonya, atau kita bisa ambil dari sini, bisa kita pilih muat kamera, ya kita pilih allow, seperti ini, kita bisa pastikan fotonya, wajahnya pada bagian kotak ini, kita pilih ambil gambar. Kemudian Sural ini alamat email ya, kita pilih alamat emailnya. Kata sandi ini kita berikan untuk misalnya untuk di bagian member area untuk peminjaman kalau misalnya mereka menggunakan peminjaman mandiri dan lain sebagainya. Jadi kita bisa terserah kita bisa kita samakan dengan misalnya sama dengan nomor anggota juga boleh untuk mudah mengingatnya, atau kita bisa editkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti biar diganti sendiri. Ini kita pilih simpan. Jika ada tulisan data anggota baru berhasil disimpan, kita klik OK. Gambar berhasil diunggah, berarti foto ini berhasil diunggah. Kita klik OK seperti ini. Nah, kita cek hasilnya. Kita pilih edit ini. Nah, ini fotonya sudah ada. Fotonya berhasil tadi. Oke, demikian langkah-langkah singkat atau tutorial ya. Nanti kalau misalnya ingin menambah anggota, kita bisa tambah anggota. Kalau misalnya kita ingin mengedit, misalnya ada data-datanya yang akan berubah, misalnya ini tadi kelas 3 berubah menjadi kelas 4 misalnya. Kita pilih edit, ya. Kita pilih edit saya kembali, kita pilih edit, ya kita cari di daftar anggota, kemudian kita cari namanya, kita pilih edit, kita sunting, ya, kemudian tinggal diganti di sini, misalnya sudah berubah menjadi kelas 5, kelas 5D misalnya, karena kenaikan kelas, dan kita pilih perbaharui. Oke, itu langkah-langkah input data anggota. Jangan lupa untuk logout jika sudah selesai melaksanakan semua pekerjaan. Ya. Jika sudah, ya, demikian. Selamat mencoba di rumah. Cukup mudah cara-caranya, langkah-langkahnya, simple, ya, tidak ribet. Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terapkan protokol kesehatan. Sama-sama kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.